Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Trenggalek. Saya nama Koiriah dari SMA Negeri 1 Bule. Saya nama Endri Perwaningrum dari SMP Negeri 3 Bule. Nama saya Sri Puji Aprianti dari SMP 4 Bule 1 Atap. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada praktek kali ini, saya, Endri Perwaningrum, akan berperan sebagai pengamat atau supervisor. Saya, Koiriah, akan berperan sebagai coach. Dan saya, Sri Puji Aprianti, akan berperan sebagai Puji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Koir, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Endri, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Saya dengar Ibu hari ini akan ada sesi coaching dengan Bu Apri ya Bu? Iya benar sekali Bu Endri, hari ini saya ada rencana untuk melaksanakan sesi coaching dengan Bu Apri sekitar jam 10 nanti Bu Endri. Baik Bu, kehadiran saya nanti pada sesi coaching Ibu nanti, saya akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu, saya nanti akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan dengan Bu Apri. Nah Bu, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Iya Bu, insya Allah saya sudah siap untuk melaksanakan proses coaching. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih sekali pada Bu Endri karena Ibu berkenan untuk meluangkan waktu mengamati proses coaching yang akan nanti saya lakukan. Baik Bu, sama-sama ya. Baiklah Bu ya, sebelum melaksanakan proses coaching, pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik-rubrik penilaian pada coaching yang akan dilakukan nanti. Jadi Ibu, poin-poinnya nanti yang pertama, apakah alur coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak? Kita ketahui bersama ya Bu, alur tirta itu terdiri dari tujuan kegiatan dan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Terus kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan proses coaching itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Perlu diketahui prinsip-prinsip coaching itu yang pertama membentuk kemitraan dengan coaching, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif sehingga dapat menggali potensi dari coaching tersebut. Dan selanjutnya kompetensi inti yang harus Ibu perhatikan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mampu mendengarkan secara aktif. Nah, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tentunya Ibu harus mendengarkan dengan rasa. Rasa yang dimaksudkan receive, appreciate, summarize, and kasih Bu ya. Receive yang dimaksud itu Ibu nanti harus mampu fokus mendengarkan semua yang disampaikan coaching. Dan appreciate itu berarti Ibu harus menunjukkan penghargaan kita pada coaching dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan bahwa Ibu tertarik dengan apa yang disampaikan pada coaching tersebut, memberikan pujian dan dukungan ya Bu ya. Summarize itu Ibu berarti harus mampu merangkum kembali pesan-pesan apa yang telah disampaikan coaching. Dan as berarti Ibu nanti harus mampu mengajukan pertanyaan untuk memperjelas dan mendapatkan informasi tambahan dari coaching ya Bu ya. Baik Bu, apa Ibu sudah jelas tentang rubrik-rubrik yang telah saya sampaikan tadi? Iya Bu Endri, sudah jelas untuk itu Bu. Jadi nanti saya juga berencana Bu untuk menerapkan dalam proses coaching nanti dengan menggunakan alur tirta gitu Bu. Juga saya nanti akan menerapkan dari kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu yang pertama nanti adalah kehadiran penuh atau present, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Jadi saya kira sudah cukup jelas dari rubrik penilaian yang tadi sudah disampaikan. Iya Bu, terima kasih. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu, dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam nanti proses coaching nanti? Ya baik Bu, untuk kompetensi inti ini yang akan saya kembangkan ini adalah ketiga kompetensi dari coaching ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present Bu. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan yang ketiga adalah juga dengan mendengarkan secara aktif.
Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut bagian mana yang ingin Ibu lebih spesifik dikembangkan dan Ibu menginginkan saya amati dalam proses coaching tersebut Bu? Iya Bu, jadi yang ingin lebih spesifik nanti diamati pada saat Bu Edi tadi nanti mengobservasi, ini adalah kemampuan saya Bu dalam mendengarkan secara aktif dan cara saya nanti untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna Bu. Baik Bu, jadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nanti adalah kemampuan yang Ibu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik Bu, jadi apa indikator-indikator keberhasilan yang Ibu kendaki nanti pada proses coaching hari ini Bu? Yang saya kendaki dari indikator ketercapaiannya nanti adalah gini Bu. Yang pertama, ini nanti saya mampu untuk mendengarkan dengan baik dan aktif, dan yang kedua nanti saya mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dari hasil saya mendengarkan. Baik Bu, demikianlah baik kalau begitu demikianlah kegiatan pra-observasi hari ini ya Bu. Terima kasih sudah menjabarkan indikator-indikator yang sudah rinci. Silahkan dimulai proses coachingnya, semoga berjalan dengan lancar dan baik. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita berbincang-bincang sebentar ya Bu untuk merefleksi kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih juga Bu Endri sudah bersedia menjadi pengamat atau observer dari nanti kegiatan coaching yang saya lakukan. Sama-sama Bu, kalau begitu silakan melaksanakan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Koir. Maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sebentar saja Bu Koir. Ada beberapa hal Bu yang mengganjal di hati saya nih Bu Koir. Oh iya Bu Apri, tidak masalah Bu Apri, saya juga sedang santai Bu Apri hari ini. Kira-kira apa ini yang mengganjal di Bu Apri menjadi permasalahan ini Bu Apri? Ini loh Bu, anak-anak itu kok sering membuang sampah sembarangan. Bahkan banyak anak-anak itu yang membuang sampah itu di laci meja Bu Koir. Padahal saya itu sudah mengingatkan berkali-kali. Oh iya, baik Bu, berarti untuk pembahasan kita hari ini adalah Bu Apri mau membahas tentang pentingnya membuang sampah gitu ya. Iya, benar Bu Koir. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, benar Bu. Ya, kira-kira Bu, dari permasalahan tersebut sebenarnya apa yang terjadi di sekolah Bu Apri? Begini Bu Koir, di sekolah itu banyak sampah plastik berserakan di mana-mana Bu. Padahal setiap hari sudah dibersihkan. Kemudian anak-anak itu juga sering sekali membuang sampah sembarangan. Mereka membuang sampah itu bahkan di laci mejanya Bu. Dan mereka juga malas untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Padahal di depan kelas itu sudah disediakan tempat sampah Bu Koir. Karena tempat sampahnya itu ada tutupnya. Mungkin hal itu Bu yang membuat anak-anak itu malas untuk membuka kemudian membuangnya. Bahkan kadang mereka itu membuang sampah itu di atas tempat sampahnya Bu. Sepertinya menurut saya mereka itu kurang peduli dengan kebersihan di lingkungan sekitar. Itu berarti gitu ya Bu ya. Berarti mereka itu kurang peduli gitu ya Bu ya terhadap kebersihan. Menurut Ibu ini apa ya penyebab selain mereka itu tidak peduli terhadap kebersihan Bu? Kalau yang saya amati Bu Koir, anak-anak itu kurang termotivasi Bu untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Karena mereka tidak tahu akan bahaya sampah itu sendiri Bu. Tampaknya mereka juga tidak tahu kalau sampah yang mereka buang itu akan mengganggu orang lain. Begitu ya Bu ya. Jadi penyebabnya ini banyak sekali ya Bu yang terjadi ya tentang ketidakbetulan mereka akan kebersihan, tidak membuang sampah pada tempatnya tersebut Bu. Terus untuk mengatasi tersebut Bu Apri, pastinya di dalam benak Bu Apri, di dalam pikiran Bu Apri ini ada beberapa ide atau rencana gitu Bu untuk memperbaiki keadaan ini Bu.
Kira-kira langkah apa saja ya yang nanti bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Begini Bu Gair, saya berencana untuk memutarkan video Bu tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Dengan demikian saya harapkan mereka akan memiliki motivasi dan juga akan sadar bahwa menjaga kebersihan lingkungan dari sampah itu sangat penting. Gitu ya Bu ya, bagus sekali Bu Apri. Karena dengan tampilan yang visual dan gambar ini dapat menarik siswa contoh konkret gitu ya Bu ya. Saya yakin dengan menarik siswa tersebut bisa memotivasi akhirnya nanti siswa untuk membuang sampah pada tempatnya Bu Apri. Selain itu Bu Apri, melalui video-video tadi juga ini kira-kira apa lagi tadi selain dari tampilan video ini cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut Bu Apri? Begini Bu, kasus sampah tersebut kan sebetulnya tidak hanya di kelas saja Bu Gayu, tapi juga di kelas-kelas yang lain. Anak-anak itu malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Nantinya saya akan mengusulkan kepada ibu kepala sekolah tentang tema proyek di sekolah, yaitu dengan tema Bumi Lestari Bu Gayu. Yang kebetulan sekarang ini kita sedang mendiskusikan tema proyek Bu untuk kegiatan P5, yang mana tema Bumi Lestari ini akan difokuskan pada penanganan dan pengelolaan sampah Bu. Ya, bagus sekali Bu, luar biasa. Memang untuk membuang sampah tidak pada tempatnya, ini dampaknya tidak hanya ini berdampak untuk di kelas, tapi juga nanti ini berdampak untuk sekolah gitu ya Bu ya. Tapi gini Bu, untuk pelaksanaannya nanti Bu, pastinya Bu Apri nanti membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak-pihak lain. Kira-kira siapa saja nanti yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana dari Bu Apri? Iya Bu Gair, di sini yang jelas saya akan meminta dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Karena bagaimanapun juga Ibu Kepala Sekolah itu yang memegang semua kebijakan sekolah, begitu ya Bu. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, terutama panitia proyek P5 Bu, untuk mensukseskan proyek P5 tersebut dengan tema Bumi Lestari yang sudah saya sampaikan tadi Bu Koy. Ya Bu, berarti ada pihak-pihak ya Bu yang nanti Bu Apri libatkan tadi, rekan sejawat kepala sekolah juga, terus rekan sejawat terutama tim P5 tadi untuk melaksanakan proyek ini Bu Apri ya. Terus untuk selanjutnya Bu Apri, adakah pihak lain Bu yang mungkin nanti bisa dilibatkan selain pihak internal dari sekolah tadi? Adakah pihak lain Bu yang bisa dilibatkan? Begini Bu Koy, rencana saya nanti pada aktualisasi proyek P5 itu saya akan mengusulkan untuk mendatangkan narasumber langsung dari Dinas PKLH Bu. Karena begini Bu, kalau gurunya sendiri yang memberi materi, mungkin anak-anak itu sudah bosan, apalagi kaitannya dengan sampah. Mereka juga sudah terbiasa karena setiap hari juga bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Tapi kalau nanti yang datang dan memberikan materi itu orang lain, saya rasa hal ini akan berbeda dan juga lebih efektif Bu untuk anak-anak. Bagus sekali, luar biasa rencana dari Bu Apri. Saya yakin nanti rencana dari Bu Apri ini bisa diterapkan di sekolah Bu Apri dan nanti akan membawa dampak yang sangat bagus untuk lingkungan sekolah. Nah, untuk mendukung rencana-rencana kegiatan dari Ibu tadi ini supaya nanti berjalan dengan baik, dukungan-dukungan dari pihak lain juga berjalan berkelanjutan. Tentunya ini bentuk tanggung jawab dari Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut. Iya Bu, sebagai bentuk tanggung jawab saya Bu Koir, saya akan berkoordinasi dengan
kepala sekolah dan juga rekan sejawat, saya juga akan selalu berkoordinasi dengan mereka, selalu konsisten dalam menerapkan tema-tema proyek yang sesuai dengan tujuan awal tadi, Bu, yaitu kepedulian terhadap sampah. Luar biasa Bu Apri, saya yakin nanti untuk rencana yang tadi sudah Ibu susun tadi ini bisa diterapkan di sekolah Bu Apri, dan saya juga yakin ide-ide dari Ibu ini akan memberikan dampak yang sangat positif untuk sekolah Bu Apri, sehingga nantinya akan terwujud nanti sekolah yang ramah lingkungan, bebas dari sampah, karena anak-anak ini nanti peduli terhadap sampah, gitu, membuang sampah pada tempatnya tadi Bu Apri. Iya Bu Gail. Nah, tadi Ibu dari awal sampai akhir ini tadi telah menyampaikan ya Bu, secara tidak sadar dari omong-omongan kita tadi telah menyampaikan solusi dari permasalahan Ibu sendiri ini tadi Bu Apri. Nah, sekarang gimana perasaan Bu Apri ini? Ya, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, apakah masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah juga sejauh ini saya sudah merasa plong, artinya beban saya selama ini sudah berkurang karena apa yang menjadi unek-unek saya tadi sudah saya ceritakan dengan panjenengan. Iya Bu Apri, alhamdulillah sekarang perasaan Bu Apri sudah plong, sudah lega gitu ya Bu Apri ya, tidak berkeluh kesah lagi gitu. Gini Bu Apri, apa mungkin masih ada Bu Apri yang perlu direncanakan? Apa mungkin selain ini ada yang direncanakan lagi atau gimana? Saya rasa sudah cukup Bu Gail. Nanti jika sewaktu-waktu saya ingin berdiskusi lagi dengan Bu Gail, saya harap Bu Gail bersedia untuk saya ajak berbincang-bincang kembali. Ya Bu, dengan senang hati nanti saya siap untuk membantu Bu Apri jika Bu Apri nanti memerlukan bantuan Bu Apri. Baik Bu, terima kasih ini sudah mempercayai saya ini sebagai tempat untuk menceritakan keluh kesah dari Bu Apri. Dari sini juga saya dan ini juga saya mendapatkan banyak pengalaman juga dari ide-ide yang luar biasa yang sudah tadi Bu Apri tadi sampaikan tentang penanganan sampah gitu ya Bu Apri. Nantinya bisa juga saya terapkan ini di sekolah saya Bu Apri. Ini untuk sudah tidak ada lagi ya Bu ya yang perlu kita bicarakan, sudah kiranya sudah cukup ya Bu. Terima kasih, semoga saya doakan nanti rencana-rencana yang sudah nanti Bu Apri tadi susun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Apri ya. Oke, sama-sama Bu Gail, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu kita untuk berbincang-bincang mendiskusikan masalah tadi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Tadi proses coachingnya luar biasa, bisa berjalan dengan baik dan lancar kalau saya amati Bu. Gimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi? Ya, alhamdulillah Bu Endri, untuk perasaan saya lega sekali Bu Endri, karena menurut saya kompetensi yang saya harapkan ini sudah tercapai Bu Endri, dan saya juga bisa bercerita banyak dengan Kuci sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kuci ini bisa tersampaikan. Baik Bu, kalau merujuk pada indikator-indikator ketercapaian dari coaching tadi, kira-kira apa yang telah Ibu lakukan selama proses coaching tadi? Ya, jadi selama proses coaching yang sudah saya tadi lakukan Bu Endri, saya sudah merasa mampu untuk fokus dan mendengarkan secara aktif, dan juga saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna sesuai dengan alur cerita. Alhamdulillah. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan dan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu harapkan tadi. Maaf ya, izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi ya Bu ya. Iya Bu, silakan Bu.
Jadi selama proses tadi saya mengamati proses coaching berjalan dengan baik dan lancar dan juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari proses coaching, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya dan kemudian merencanakan aksi untuk mengatasi masalah coaching tadi ya Bu ya. Dan Ibu juga mampu memancing beliau supaya berkomitmen dan dengan penuh tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan tadi ya Bu. Selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, di mana saya lihat Ibu tadi sudah fokus pada coaching, yang itu artinya Ibu sudah melaksanakan kesadaran penuh dan Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot seperti yang Ibu inginkan pada pra-observasi tadi ya Bu ya. Jadi menurut saya proses coaching yang dulu sudah Ibu laksanakan itu sudah berjalan dengan sangat baik dan saya kira juga sudah sesuai dengan harapan yang ingin Ibu capai. Dan pada umumnya kompetensi coaching yang sudah tercapai dengan baik Bu. Oh iya, Bu, terima kasih Bu Hendri atas umpan balik yang sudah Bu Hendri sampaikan Bu Hendri. Sama-sama Bu. Setelah ini kompetensi coaching apa? Kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu capai Bu? Oh iya baik Bu, untuk selanjutnya ini saya harus terus berlatih lagi gitu Bu untuk proses coachingnya ini saya sebagai ikut ini untuk berlatih secara intensif karena dengan nanti berlatih ini saya bisa untuk mendengarkan juga latihan saya untuk mendengarkan secara aktif, bisa untuk nanti memberikan pertanyaan yang berbobot atau kreatif Bu, sehingga nanti saya bisa mampu untuk menggali potensi dari kucing dan akhirnya kucing nanti bisa bercerita lebih banyak lagi gitu. Baik Bu, semoga Ibu dapat mencapai harapan-harapan yang ingin Ibu inginkan atau yang Ibu harapkan dengan cara memperbanyak praktek coaching ya Bu ya, sehingga kemampuan coaching Ibu nanti semakin hari semakin terasa ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu Hendri. Baik Bu, apa ada lagi yang perlu di-sharingkan? Untuk sementara sudah cukup ya Bu ya, untuk lain kali nanti jika saya membutuhkan bantuan dari Bu Hendri, ini mohon untuk Bu Hendri bisa membantu saya Bu Hendri. Siap Bu, terima kasih sudah mempercayakan percaya saya sebagai supervisor atau sebagai pengamat dari coaching Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu.